Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakoni Rawan dengan NIM 6670230058 bersama rekan saya. Saya Vanessa Habuzaifah dengan NIM 6670230005. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sebagai bentuk dari pemenuhan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah gender dan politik yang dimana kami akan mempresentasikan mengenai dekonstruksi maskulinitas hegemonik dan reinterpretasi patriarki dalam budaya pernikahan adat Bugis Makassar dengan studi kasus pada film Jodoh Tiga Bujang mengenai representasi tradisi uang panai dalam relasi kuasa dan gender. Dan tentunya kami menggunakan analisis wacana kritis milik Fairclough. Dan penelitian kami sudah terintegrasi ke dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, volume 2, nomor 1, tahun 2026. Oke, baik. Berikutnya kami akan masuki ke slide pertama. Silakan. Oke, baik. Pertama, kita masuk ke latar belakang penelitian, di mana pada penelitian ini kami tuh ngebahas tentang budaya, gender, dan kekuasaan dalam masyarakat Bugis Makassar, khususnya mengenai tradisi uang panai dalam pernikahan adat. Nah, pertama, kalau misalnya kita lihat adanya maskulinitas dipahami sebagai konstruksi sosial. Artinya maskulinitas itu nggak melekat secara biologis, tapi dibentuk melalui relasi kekuasaan, norma budaya, dan praktik sosial yang terus direproduksi dalam masyarakat. Kedua, uang panai itu dipandang sebagai simbol kemampuan ekonomi, kehormatan, dan kelayakan laki-laki untuk menjadi kepala keluarga. Besaran uang panai itu sering menjadi tolak ukur nilai sosial seorang laki-laki di masyarakat. Ketiga, tingginya nilai uang panai menimbulkan tekanan sosial ekonomi bagi generasi muda. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan penundaan pernikahan, konflik keluarga, bahkan praktik silariang atau kawin lari. Keempat, film Jodoh Tiga Bujang menjadi ruang diskusi yang menarik karena mempresentasikan tradisi uang panai sekaligus membuka ruang negosiasi dan kritik terhadap standar maskulinitas hegemonik. Mungkin boleh dilanjut? Oke, baik. Berikutnya mengenai kerangka teoritis, yaitu kami menggunakan teori maskulinitas hegemonik milik dari Raewyn Connells pada tahun 2005, yang dimana membahas mengenai hegemonic masculinity. Ya, maskulinitas hegemonik adalah konfigurasi praktik gender yang mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan, serta menempatkan satu bentuk maskulinitas sebagai standar dominan yang memperoleh legitimasi sosial dan budaya, bukan melalui kekerasan, melainkan bentuknya seperti melalui norma yang diterima sebagai alami ataupun normalisasi. Ada empat aspek ataupun ada empat karakterisasi dari teori maskulinitas hegemonik. Yang pertama, hegemonik itu sendiri. Hegemonik yaitu bentuk dominan ataupun memperoleh legitimasi budaya dan juga institusional. Yang kedua adalah komplisit. Komplisit itu seperti halnya tidak mempengaruhi atau tidak memenuhi pada kira standar ideal, namun menikmati keuntungan patriarki itu sendiri. Dan yang ketiga mengenai subordinat. Subordinat adalah bentuk maskulinitas yang disubordinasi oleh standar dominan pada akhirnya. Dan yang terakhir yaitu marginalize atau marginalisasi. Marginalisasi adalah sifatnya itu terpinggirkan akibat adanya relasi kelas, ras, ataupun ekonomi pada akhirnya. Berikutnya itu di sini terdapat atribut standar maskulinitas dominan, seperti halnya kekuatan ekonomi, otoritas sosial, kepemimpinan, ataupun kayak dianggap sebagai provider atau penyedia utama dalam keluarga. Nah, relevansinya apa? Relevansinya adalah dalam masyarakat Bugis Makassar, uang panai menjadi simbol budaya yang merepresentasikan keempat tingkatan maskulinitas tersebut, terutama menegaskan posisi hegemonik berbasis kemampuan ekonomi laki-laki sebagai tolak ukur ataupun ukuran kelayakan untuk menikah. Berikutnya, sebentar. Ya, silakan. Oke, berikutnya lanjut ke metode penelitian, di mana penelitian kita ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, analitis dengan pendekatan critical discourse analysis atau analisis wacana kritis dari Norman Farcock. Nah, di mana objek penelitian kita ini eh, dalam film Jodoh Tiga Bujang yang dirilis pada tahun 2025. Nah, fokus penelitian kita ini tuh ada tiga, yaitu adegan tradisi uang panai dalam proses pernikahan adat, dialog menyinggung posisi maskulinitas dan tekanan ekonomi, interaksi laki-laki dan perempuan dalam relasi kekuasaan, dan serta konflik sosial akibat tuntunan tradisi pernikahan adat. Nah, analisisnya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu ada analisis teks, di mana mengidentifikasi dialog, narasi, dan representasi visual yang membangun makna maskulinitas, patriarki, dan uang panai.
Yang kedua ada praktik diskursif, yaitu menganalisis bagaimana sih wacana film itu diproduksi dan dimaknai audiens terkait relasi kuasa gender dan praktik budaya. Yang ketiga itu praktik sosial, di mana mengkaji keterkaitan wacana film dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bugis Makassar secara luas. Eh, nah, validasi data dan triangulasi sumber, di mana membandingkan tiga sumber data, adegan film, transit dialog tokoh, serta studi literatur akademik mengenai budaya Bugis Makassar, patriarki, dan maskulinitas untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi interpretasi yang dihasilkan. Mungkin boleh dilanjut. Oke, berikutnya mengenai tentang film Jodoh Tiga Bujang itu sendiri. Mengapa pada akhirnya film Jodoh Tiga Bujang kami jadikan sebagai objek penelitian kami? Yang pertama, film Jodoh Tiga Bujang ini dirilis pada tanggal 26 Juni tahun 2005 yang diproduksi oleh Star Vision Plus. Ya, ini merupakan film komedi keluarga dengan latar belakang kayak budaya Bugis Makassar dan sebagainya. Film ini mengangkat dinamika pernikahan adat Bugis Makassar dengan fokus pada persoalan uang panai, yaitu menggabungkan unsur humor dan juga komedi dengan konflik sosial seputar tekanan ekonomi, harga diri laki-laki, serta negosiasi nilai budaya pernikahan itu sendiri. Makanya bentuknya itu terdapat beberapa hal, yaitu film ini terdiri dari tiga bersaudara yang menceritakan tiga bersaudara, yaitu Fadli, Kifli, dan Ahmad, yang dihadapkan pada permintaan ayah mereka untuk melakukan nikah kembar di tengah keterbatasan ekonomi keluarga itu sendiri pada akhirnya. Terus terdapat konflik sosial yang membuat pada akhirnya ada eskalasi konflik di sana. Seperti halnya perbedaan rentan nilai uang panai itu sendiri, kayak misalkan nominal dan sebagainya. Kayak lamaran Fadli dan Nisa, atau misalkan lamaran Fadli kepada Nisa sang pacar itu hanya senilai 50 juta, sementara Nisa tersebut dilamar dilamar oleh pria lainnya dengan uang panai 500 juta. Hal itu menimbulkan adanya ketimpangan nominal dan sebagainya. Nah, konflik dan negosiasi itu muncul ketika pertengkaran antar saudara, agensi perempuan dalam pengambilan keputusan, hingga lamaran baru kepada tokoh Rifa sebagai pengganti dari Nisa itu sendiri pada akhirnya untuk anak sulung yaitu Fadli. Terakhir, mengenai resolusi penuh refleksi. Alur dari film tersebut atau endingnya diakhiri dengan adegan flashback yang membuka ruang bagi reinterpretasi makna tradisi tanpa menolaknya secara total ataupun ya secara radikal dan lain sebagainya. Makanya bentuknya adalah soft dekonstruksi pada akhirnya. Berikutnya boleh sebentar. Ya, silakan. Oke, berikutnya masuk ke konstruksi maskulinitas hegemonik dalam uang panai, di mana pada bagian hasil dan dari pembahasan pertama kita ini tuh, penelitian kita ini menemukan bahwa uang panai itu direpresentasikan sebagai simbol maskulinitas hegemonik, di mana besaran uang panai yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dipandang sebagai indikator kemampuan ekonomi serta ukuran tanggung jawab laki-laki dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangganya. Nah, dalam film ini, praktik uang panai ini tuh menjadi bentuk kapital simbolik yang menentukan posisi sosial laki-laki. Kalau misalnya dilihat contohnya itu pada adegan ketika sang ayah itu meminta ketika ketiga putranya itu menikah secara bersamaan. Permintaan nikah kembar tersebut tuh menghadirkan tekanan ganda terhadap standar maskulinitas ekonomi yang harusnya dipenuhi serentak. Nah, selain itu terdapat perbandingan antara uang panai sebesar 50 juta rupiah yang dianggap rendah menurut standar sosial dan 500 juta rupiah yang dipandang sebagai tolak ukur kelayakan maskulin. Nah, hal ini tuh nunjukin gitu bahwa keberhasilan atau kegagalan mengumpulkan uang panai itu nggak hanya soal finansial, tapi juga berkaitan dengan harga diri dan pengakuan sosial laki-laki dalam komunitas. Boleh, dilanjut. Oke, berikutnya mengenai krisis dan negosiasi maskulinitas. Pada bagian kedua pembahasan ini berbicara terkait ketegangan tradisi versus realitas ekonomi generasi muda. Kalau kita ngomongin krisis maskulinitas, situasi ketika laki-laki itu mengalami kesulitan memenuhi standar maskulinitas yang dilegitimasi secara sosial, budaya, kekuatan ekonomi itu sendiri, ataupun ya otoritas dan juga peran sebagai provider ataupun penyedia utama. Perubahan struktur ekonomi itu kayak misalkan meningkatnya biaya hidup dan juga ketidakstabilan lapangan pekerjaan itu membuat generasi muda kesulitan mencapai standar yang telah mapan secara budaya ataupun yang dinormalisasi. Makanya, dalam film, tokoh laki-laki itu digambarkan mengalami tekanan psikologis dan juga sosial akibat ketidakmampuan memenuhi besaran uang panai yang memang pada akhirnya dianggap prasyarat utama untuk pernikahan adat Bugis Makassar itu sendiri pada akhirnya. Tapi bentuk negosiasi terhadap standar dominan itu seperti apa? Misal,
ini tuh terbagi menjadi beberapa segmen. Kayak ada bentuknya humor sebagai kritik sosial. Kayak unsur komedi ini berfungsi sebagai mekanisme refleksi yang memungkinkan audiens melihat kembali praktik budaya yang dianggap norma tak terbantahkan pada akhirnya. Makanya ada budaya dekonstruksi di sana. Terus yang kedua, ada kompromi antar keluarga. Tokoh laki-laki itu mencari strategi bagaimana menegosiasikan tuntutan budaya melalui kompromi keluarga dan juga solidaritas sosial pada akhirnya. Dan yang terakhir, reinterpretasi nilai tradisional. Dialog antar tokoh itu mempertanyakan relevansi tuntutan uang panai yang terlalu tinggi dengan realitas sosial ekonomi saat ini. Makanya, dari penelitian ini akan ada bentuk pemaknaan dan juga realitas ataupun relevansi perkembangan zaman pada akhirnya. Ya, mungkin next sebentar. Ya, silakan. Oke, lanjut ke reinterpretasi patriarki dan agensi perempuan, di mana pada bagian ketiga hasil penelitian kita ini tuh film ini tuh nunjukin gitu adanya reinterpretasi patriarki dan perubahan peran perempuan dalam proses pernikahan adat. Salah satu dialog yang penting dalam film ini adalah ucapan Bibi Surti kepada Rifa, di mana dia mengucapkan kamu itu minimal 3 miliar rupiah. Dialog itu tuh nunjukin gitu pergeseran cara memaknai nilai simbolik uang panai bukan lagi sekedar ukuran ekonomi laki-laki, tapi juga sebagai simbol komitmen sosial. Nah, film ini juga memperlihatkan beberapa perubahan makna di mana uang panai bergeser dari ukuran kemampuan ekonomi laki-laki menjadi simbol komitmen sosial yang dapat dinegosiasi. Perempuan itu nggak hanya menjadi objek keputusan keluarga, tapi mulai memiliki agensi dalam proses negosiasi. Nah, tradisi tradisi ini tuh mulai dipandang sebagai ruang dialog dan adaptasi budaya, bukan norma yang nggak boleh dipertanyakan. Tokoh perempuan seperti Nisa dan Rifa ini tuh digambarkan turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan pernikahan. Meskipun belum sepenuhnya menggantikan suatu patriarki, hal ini tuh nunjukin gitu adanya potensi perubahan relasi gender di masa depan. Boleh dilanjut? Oke, berikutnya mengenai film sebagai medium edukasi politik gender dan lokal. Nah, mengapa pada akhirnya penelitian kami ini akan berimplikasi terhadap kajian gender dan politik kontemporer? Film populer itu memiliki kemampuan menjangkau audiens secara luas dan juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu sosial termasuk gender, bahkan lain sebagainya. Makanya, spektrum paling unik kayak misalkan narasi, dialog, dan simbol visual dalam film Jodoh Tiga Bujang itu membuka ruang refleksi kritis terhadap praktik budaya yang selama ini dianggap wajar ataupun normalisasi dan tidak dapat dipertanyakan misalkan dalam culture dan lain sebagainya. Makanya ada beberapa hal yang ingin ya kami akan analisis dan lain sebagainya. Pertama, mengenai kesadaran kritis publik itu sendiri. Ini mendorong munculnya kesadaran kritis masyarakat terhadap struktur sosial yang dianggap absolut, wajar, atau tidak dapat dipertanyakan, ya, atau misalnya kayak dinormalisasi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kontribusi terhadap akademik. Ini menunjukkan media populer dapat dianalisis sebagai teks naratif sosial yang memuat representasi relasi kekuasaan gender pada budaya lokal. Yang ketiga, ruang negosiasi tradisi, kayak misalkan praktik uang panai, itu ditampilkan dapat dinegosiasikan melalui ruang dialog, kompromi keluarga, dan juga pemahaman bersama antar pihak dan sebagainya. Dan yang terakhir, terkait tradisi dan modernitas. Ini memperlihatkan bahwa saya kompleksitas dilema generasi muda dan menghadirkan kemungkinan solusi yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial karena ya tadi bentuknya adalah pemaknaan untuk menyesuaikan dengan relevansi perkembangan zaman. Dan ya, terakhir mengenai kesimpulan. Kami, berdasarkan penelitian kami telah menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, uang panai sebagai legitimasi maskulinitas. Uang panai itu direpresentasikan sebagai simbol maskulinitas hegemonik yang berkaitan dengan legitimasi ekonomi dan juga kehormatan sosial laki-laki. Tapi yang kedua, mengenai representasi tidak ini tuh nggak statis, tapi ini adalah dinamis. Karena film itu menampilkan ketegangan antara standar tradisional dan juga realitas sosial ekonomi, kayak misalkan yang dialami oleh generasi muda, serta memunculkan krisis maskulinitas di kalangan masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengenai agensi perempuan dalam negosiasi. Perempuan tidak lagi digambarkan pasif atau misalkan ya mereka diam-diam aja menerima keputusan dan lain sebagainya. Tetapi ada bentuk peran dalam negosiasi seperti halnya membuka potensi perubahan relasi gender ke depan atau di masa mendatang. Dan yang terakhir, ya mungkin transformasi nilai patriarki dapat terjadi melalui reinterpretasi simbolik dan juga diskursif tanpa harus melalui dekonstruksi struktural yang revolusioner. Pada akhirnya ini adalah bentuk kesimpulan yang telah kami teliti berdasarkan dengan penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.